Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman sahabat Rusman Ternak semua. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi hitungan sukses beternak joper 100 ekor untuk pemula. Sekali lagi ya, ini saya tekankan ini untuk pemula. Bagi yang sudah ahli, sudah terbiasa dengan ternak joper kuantitas banyak, tentu ini sebagai referensi saja. Tapi tetap saja biasanya akan menggunakan pola yang sama, baik itu 100 ekor maupun 10.000 ekor. Kenapa 100 ekor? Ini adalah jumlah minimal yang bisa kita coba dalam beternak. Karena DOC itu satu box isinya 100. Untuk beternak ini sebagai hobi yang sangat menyenangkan, di samping mengisi waktu luang, kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang lumayan lah. Tergantung bagaimana kita mengatur jumlah ternak kita dan bagaimana kita efisiensi biaya. Tapi juga bisa menjadi musibah kalau kita nggak serius, karena resikonya besar. Itulah kenapa saya mau berbagi hitungan bisnis beternak ayam chopper skala pemula. Namun cara detail bagaimana cara beternak, bagaimana operasionalnya akan saya buat video selanjutnya. Video sekarang hanya khusus untuk analisa biaya dan keuntungan beternak chopper 100 ekor. Oke, langsung saja. Hal yang paling penting mendasar untuk kita mulai proses ternak adalah modal bahan baku. Modal bahan baku ini ada dua. Yang pertama adalah modal ayam itu sendiri. Yang kedua adalah modal pakan selama ayam itu kita ternak. Jadi mulai dari DOC sampai dengan masa panen. Modal bahan baku ini di setiap daerah harganya berbeda, tapi biasanya nggak akan jauh harganya. Misalnya saya di Jakarta, harga DOC itu per box bisa seharga 680.000 dengan isi 102 DOC. Sedangkan untuk pakan sampai dengan panen kita membutuhkan 4 karung dengan harga per karung pur itu sekitar Rp400.000, sehingga total pakan kita sampai dengan panen sebesar 1,6 juta rupiah. Biaya selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah biaya kandang. Biaya kandang ini mencakup alas, jadi alas DOC nanti berupa koran. Selanjutnya setelah DOC agak besar, kita pindahkan menggunakan sekam sebagai alasnya. Biaya selanjutnya adalah biaya listrik dan biaya penerangan. Sebenarnya biaya koran itu juga bisa kita kurangin kalau kita masih punya cadangan kertas-kertas yang bisa kita pakai. Sementara kalau biaya sekam ini kita gunakan supaya kita tidak terlalu capek untuk bersihin. Jadi sekam ini modelnya sekali pakai saja. Setelah masa panen maka sekam akan kita buang. Biaya terakhir adalah biaya tentang kesehatan. Jadi biaya ini adalah biaya yang mencakup vaksin, vitamin, ataupun jamu-jamu herbal lah yang bisa kita buat. Tentu ini pilihan ya kalau kita ngomong vaksin ya, kita ngomong kesehatan ini. Beberapa peternak dia tidak menggunakan ini dan beberapa sebagian lainnya menggunakan. Bebas mau pilih yang mana, cuma kalau saya sendiri saya menggunakan vaksin untuk berjaga-jaga. Meskipun ada biayanya tapi resiko itu bisa kita tanggulangi. Dari total biaya tersebut kita sudah bisa menganalisa kebutuhan modal kita selama satu kali masa panen itu sebesar 2,48 juta untuk 100 ekor ayam joper dengan target panen 2 bulan dengan pakan full dari pur. Ya hampir 2,5 juta lah untuk kebutuhan modal kita beternak joper 100 ekor ya. Nah, setelah kita tahu total biaya sampai dengan masa panen adalah 2,5 juta, maka kita bisa menghitung berapa hasil dari panen kita. Hasil dari panen ini setiap orang akan menghasilkan hal yang berbeda karena kita merawat makhluk hidup. Otomatis biasanya ada aja kematian-kematian yang kita dapatkan dari DOC kita. Dengan asumsi awal kita ada 5 kematian di dalam satu box. Berarti satu box itu adalah 102 ekor dikurangi 5. Berarti kita bisa menjual DOC nanti di 97 ekor. Dengan rata-rata berat biasanya itu kita masih dapat 9 on lah. Dengan 2 bulan itu kita dapat 9 on ketika kita maintenance-nya bagus ya. Jadi dengan harga jual kita 33.000 saja, kita bisa mendapatkan pendapatan itu 2,880.000
selama 2 bulan masa periode. Dengan pendapatan segitu kita kurangi ke biaya tadi, maka kita masih mendapatkan keuntungan 400 ribuan. Itu ketika kita menggunakan 100 ekor. Tapi kalau kita pakai 500 ekor, maka kita akan dapat sekitar 2 jutaan. Lumayan lah. Bagaimana kalau kita bisa manajemen dengan lebih baik? Asumsi kedua adalah ketika kita hanya ada kematian 2 ekor aja di OC. Jadi dari 102 ekor itu kita berhasil menjaga hanya ada 2 kematian. Dengan 2 kematian maka kita sebenarnya ada 100 ekor yang kita jual kali 9 ons kali harga jual rata-rata 33.000, kita dapat angka penjualan 2970.000. Keuntungan bersih per 100 ekor ya 490.000. Dengan asumsi biasanya saya sekali ternak itu 500-an, maka dapatlah 450.000 per satu kali periode. Jadi inilah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan joper 100 ekor atau 500 ekor. Pada umumnya ketika 500 ekor kosnya akan lebih kecil, cuma ini kita buat secara umum saja. Inilah analisa biaya ketika kita beternak joper. Yang paling penting adalah kita harus tahu bagaimana mendapatkan hasil panen yang tinggi. Hasil panen yang tinggi itu ada banyak hal. Yang paling penting kita ada 5 item lah, 5 hal yang perlu kita perhatikan agar joper kita itu, ayam kita tuh bisa kita jual dengan harga yang pantas. Karena kalau enggak kita hanya akan dimainkan oleh tengkulak. Beberapa hal secara umum adalah ya kita punya konsumen mandiri, kita tidak hanya bergantung pada pengepul. Yang pertama itu, yang kedua kita harus punya beberapa rekanan pengepul, jadi tidak hanya tergantung satu orang. Jadi ketika kita udah waktunya panen, sebelumnya kita udah hubungi mereka punya stok seperti ini, biar kita adu mana yang harganya paling bagus. Kalau emang kita tidak bisa di faktor pertama menjual secara konsumen. Yang ketiga adalah kalau kita masih amatir, kita masih awam, kita harus gabung dengan komunitas peternak yang setipe. Ada banyak kok, ada di Facebook, dari mana banyak. Yang keempat, selalu update info, jadi kita tidak akan dipermainkan harga. Jadi kita tahu perkembangan kenaikan penurunan harga joper itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita pintar dan jeli ketika memilih momen panennya. Karena setiap masa-masa tertentu itu harga akan jauh lebih tinggi daripada masa-masa yang lain. Contohnya adalah tahun baru, lebaran, dan Idul Adha, hari-hari besar lain lah. Kita harus pintar bagaimana kita memilih masa-masa panen, memperhitungkan kapan kita beli jopernya, kapan beli di usianya, kapan akan panennya, di usia berapa dia akan dipanen. Itulah hal-hal secara umum analisa bisnisnya. Semoga cukup membantu teman-teman untuk beternak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, atau tanyakan di komen, atau mungkin gabung ke WhatsApp kita biar kita sama-sama saling belajar untuk sukses bersama. Salam sukses dari Usman Ternak.